Seorang penambang pasir tradisional asal Songgon tewas tertimbun longsor. Diviv 2 Kostrat TNI AD lantik 500 personil rider baru di Banyuwangi. Curi motor istri, seorang pria di Banyuwangi dibekuk polisi. Dibuka Wabub Sugirah, 4 guru SMP mengikuti pelatihan jurnalistik dan kehumasan. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, seorang penambang pasir tradisional asal desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, tewas usai tertimbun longsoran pasir di tanah persawahan milik kepala desa setempat yang digalinya pada Senin pagi. Sang istri yang saat itu menemani korban saat bekerja, melihat detik-detik sang suami tertimpa, lalu tertimbun reruntuhan pasir setinggi 3 meter. Aktivitas penambangan pasir secara tradisional di lahan persawahan milik kepala desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, terhenti usai salah satu pekerjanya tewas tertimbun longsoran pasir setinggi 3 meter pada Senin pagi. Petugas kepolisian setempat langsung mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi setelah jenazah korban berhasil dievakuasi. Korban sendiri diketahui bernama Imam Syafi'i, 37 tahun, yang beralamatkan di Dusun Sumberbulu, Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon. Korban merupakan satu dari 5 pekerja yang kesehariannya mengais rezeki dengan menggali pasir di lokasi tersebut. Namun saat kejadian, korban hanya ditemani sang istri, lantaran pekerja lainnya belum datang ke lokasi. Ana Halimah, istri korban, tidak menyangka jika sang suami akan menemui ajal dengan cara yang begitu mengenaskan. Bagaimana tidak, suami yang telah memberikannya 1 anak tersebut meninggal tepat di depan mata kepalanya sendiri. Saat peristiwa mengenaskan itu terjadi, Ana berada di pondok peristirahatan yang jaraknya hanya beberapa meter dari lokasi tertimbunnya sang suami. Berangkat dari rumah jam 5. Ya. Terus yang sempal tuh jam 5:30 itu sempal. Wah, ambrol. Iya. Itu pakai apa, Bu? Pas pakai cangkul, pakai hammer, pakai penancal. Ingatkan warga buat... Iya, diingatkan sama teman-temannya, sama Pak Lurah sering mengingatkan sama dia. Itu diingatkan apa? Suruh hati-hati, jangan digerong. Katanya Pak Lurah, "Mam, jangan gerong-gerong." Nggak mau denger. Aku juga bilang gitu. Dia keras memang. Di mana posisinya? Di sini di pondok dulu. Di pondok. Pak Imam di sana di sini, ngerjain di itu. Itu waktu itu ada pekerja lain Nggak atau ada. Pak? Belum datang orang-orang. Emang Belum Pak Imam tiap pagi berangkat? Iya, pagi terus dia berangkat. Terus pas kejadian itu langsung gimana reaksinya jenengan itu? Langsung pas jatuh itu sempat saya duduk di sini, saya kaget. Saya lari ke sana. Mas, sudah nggak kelihatan orangnya. Udah tertimbun itu. Tertimbun. Terus saya tolong nggak ada orang. Saya lari pulang ke sana, panggil tetangga. Iya, panggil tetangga. Tetangga semua lari ke sini. Terus diambil pakai? Diambil. Ya dipakai alat manual. Ya pakai gitu. alat. Mereka pakai alat. Pakai cangkul-cangkul itu. Ada yang pakai cangkul. Korban sendiri sudah seringkali diperingatkan baik oleh istrinya sendiri maupun pemilik lahan agar tidak menambang dengan cara yang membahayakan, namun upaya mengingatkan justru tidak digubris olehnya. Selain itu, struktur tanah persawahan di lokasi kejadian kondisinya labil usai diguyur hujan pada malam harinya. Ya, niat awal saya itu memang mau saya ratakan karena kan sawah itu kan banyak istilahnya banyak peta-peta itu. Tujuannya biar rata, biar kita nyawa itu enak. Kebetulan si imam itu kan tidak punya kerjaan, akhirnya ikut kerja. Memang saya itu tidak bosan-bosan ya untuk memberikan dan mengarahkan kepada imam itu jangan sampai digerong lah istilahnya. Karena membahayakan, bahkan ya sering terjadi
penggilingan pasir seperti itu. Ya, tapi yang lainnya saya kasih pengarahan seperti itu, tapi dia manut. Tapi imam tidak pernah direspon ucapan saya itu, jangan sampai di gerong itu tidak pernah ditanggapi. Bahkan istrinya pun sampai marah-marah, ya kan? Sudah, saya itu enggak istilahnya ya, enggak 1 kali 2 kali udah Mas. Saya meringati imam mulai sejak mau menggali itu sudah saya peringatkan. Ya, resiko ini besok ning aku sampai terjadi gini. Saya sudah bilang gitu kok. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Puskesmas Songgon, korban sendiri mengalami pendarahan aktif dari dalam mata kiri, hidung dan mulutnya, serta luka lebam pada bagian leher. Setelah dilakukan pemeriksaan, jenazah Imam Syafi'i langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat, dan pihak keluarga telah menerima dengan ikhlas kematian korban, serta menolak diadakannya proses autopsi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Pasukan Raider Kostrad dari Divisi Infanteri Diviv 2 Kostrad melakukan simulasi pembebasan sandera dari tawanan musuh di Pantai Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi pada Senin siang. Dalam skenario ini, para prajurit elit ini dengan cepat berhasil membebaskan pejabat VVIP serta melumpuhkan musuh dari darat dan laut. Prajurit Raider dalam aksinya akan melaksanakan. Pemirsa, inilah aksi gerombolan para musuh yang telah menyandera pejabat VVIP di markasnya di kawasan Pantai Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Dengan membawa senjata laras panjang, para musuh tampak bersiaga di depan markas. Saat akan membebaskan pejabat VVIP yang disandra, para musuh sempat melawan dan melakukan penembakan kepada prajurit Raider saat memasuki area markas. Dengan kemampuan dan senjata yang dimiliki, para prajurit Raider akhirnya berhasil melumpuhkan para musuh dan membebaskan tawanan pejabat VVIP dalam waktu singkat. Tidak hanya membebaskan tawanan, pasukan Raider yang mengkombinasikan serangan dari laut juga berhasil menghancurkan markas musuh dengan ledakan bom. Latihan pembebasan ini bertujuan untuk membekali para prajurit Kostrad agar memiliki kemampuan untuk bergerak dalam situasi ataupun bentuk medan dan cuaca apapun dan dimanapun. Selain itu, latihan pembentukan prajurit Raider ini skala pasukannya dalam bentuk unit kecil, bahkan sampai perorangan yang dilakukan pada saat operasi khusus. Di antaranya meliputi raid penghancuran, raid pembebasan tawanan, operasi lawan insurgen, dan pertempuran jarak dekat perkotaan. Selain itu, Banyuwangi dipilih menjadi lokasi latihan karena Banyuwangi sangat relevan untuk latihan Raider, baik pada tahap hutan gunung maupun pada tahap rawa laut. Latihan ini digelar 63 hari, mulai 26 September sampai dengan hari ini 29 November. 63 hari. Jadi titik berat latihan itu membekali para prajurit Kostrad agar memiliki kemampuan untuk bergerak dalam situasi ataupun bentuk medan dan cuaca manapun. Termasuk nanti tentunya mengutamakan faktor pendadakan. Pembentukan Raider ini sebenarnya itu agar supaya prajurit Kostrad mendapatkan kualifikasi Raider. Kalau latihan-latihan yang lain itu biasanya skala satuannya besar. Kalau latihan Raider ini skala pasukannya dalam bentuk unit kecil bahkan sampai dengan perorangan. Dan yang dilakukan adalah operasi khusus, meliputi operasi raid penghancuran dan raid pembebasan tawanan, kemudian operasi mobilitas udara, operasi lawan insurgen, dan pertempuran jarak dekat di bentuk medan maupun cuaca apapun. Jadi lokasi Banyuwangi ini sangat relevan untuk latihan Raider, baik pada tahap hutan gunung maupun pada tahap rawa laut. Terutama lautnya ini memiliki karakteristik tersendiri untuk latihan PKP atau pendaratan pantai.
Latihan simulasi pembebasan tawanan pejabat VVIP oleh musuh ini merupakan rangkaian kegiatan penutupan latihan pembentukan prajurit Raider Gelombang 2 Satuan Jajaran Diviv 2 Kostrad dengan melantik 500 prajurit Kostrad menjadi prajurit Raider yang ditandai dengan pemasangan brevet Raider. Selain itu, latihan yang digelar selama 63 hari tersebut, para prajurit juga dibekali materi penguasaan lokasi hutan serta rawa pantai agar prajurit TNI siap melakukan perang di segala medan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sakit hati diusir dari rumah, seorang pria di Banyuwangi nekat mencuri sepeda motor milik istrinya sendiri yang diparkir di halaman rumahnya. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi selang sehari setelah sang istri yang dinikahi pelaku secara siri ini melaporkan hilangnya sepeda motornya kepada polisi. Dani Fatra, warga Kelurahan Kertosari Banyuwangi, hanya bisa menyesali perbuatannya saat digelandang polisi dalam menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang unit Reskrim Mapolsekta Banyuwangi. Pria berusia 44 tahun ini ditangkap polisi setelah terlibat kasus pencurian sepeda motor. Menariknya, sepeda motor yang dicuri bukanlah milik orang lain, melainkan milik istri sirinya sendiri saat korban beristirahat malam pada tanggal 23 November beberapa hari yang lalu. Dengan menggunakan kunci ganda, pelaku dengan mudahnya menggondol sepeda motor istri sirinya tersebut saat diparkir di halaman rumah. Aksi pencurian ini ternyata dilakukan bukan saja di latar belakangi karena pelaku ingin menguasai sepeda motor korban, namun karena didasari rasa sakit hati setelah korban mengusir pelaku dari rumahnya karena suatu perselisihan. Aksi pencurian ini diketahui saat korban yang saat itu hendak pergi ke pasar mendapati sepeda motornya tak ada di rumahnya. Sadar menjadi korban pencurian, korban langsung melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada polisi. Sehari setelah laporan diselidiki polisi, pelaku pencurian yang tak lain merupakan suami siri korban ini akhirnya berhasil ditangkap saat pelaku mengendarai sepeda motor curiannya di jalan raya kawasan Desa Ketapang, Banyuwangi. Jadi diawali dari laporan dari pihak korban kepada Polsek Kota Banyuwangi melaporkan bahwa sepeda Scoopy-nya warna merah hitam telah hilang. Kemudian dari tim kami melakukan penyelidikan. Ternyata pelakunya adalah suami sirinya sendiri atas nama Dani Fatra. Dan setelah kami melakukan interogasi, melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya melakukan pencurian itu karena sakit, ingin ketemu dengan istrinya dengan cara yaitu mengambil kunci seret yang awalnya hilang sehingga dia melakukan aksi tersebut. Karena diusir karena memang sebelumnya adalah nikah siri, karena merasa tidak cocok sehingga si istri mengusir dari rumahnya. Dan memang si pelaku ini adalah pengangguran, jadi tidak punya aktivitas apa-apa dan tidak punya pekerjaan. Residivis apa gimana kan sebelumnya? Ini masih kami lakukan pengecekan terkait perkara sebelumnya, makanya masih kami lakukan pendalaman lebih dalam. Yang diambil motornya apa kan? Yang diambil adalah sepeda motor Scoopy, nopolnya P4659 UL. Dikenakan pasal apa? Sementara ini yang kami jerat adalah pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan dengan cara melakukan aksi tersebut malam hari dan juga dia melakukan dengan kunci palsu. Ancaman hukumannya 7 tahun. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor korban, surat kendaraan bermotor, dan satu kunci ganda. Atas perbuatannya pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman mencapai 7 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Empat 40 guru sekolah menengah pertama dari 3 kecamatan mendapat pelatihan jurnalistik dan kehumasan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sukira.
Dalam pelatihan tersebut, selain diberikan materi tentang jurnalistik dan kehumasan, tentang pengetahuan bagaimana menghadapi maupun memberikan layanan informasi tentang sekolah kepada pihak luar. 40 guru sekolah menengah pertama dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bangurjo, Siliragung, dan Pesanggaran, yang merupakan humas dan operator SMP negeri dan swasta, mendapat pelatihan jurnalistik dan kehumasan dari media online Times Indonesia Banyuwangi Sabtu 27 November 2021. Bertempat di Cafe and Resto Pesona Using, Kecamatan Gambiran. Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Haji Sugirah. Selain diberikan materi jurnalistik dan kehumasan, peserta juga dibekali pengetahuan tentang kemediaan dari para jurnalis senior Times Indonesia Banyuwangi. Dengan bekal yang diberikan dalam pelatihan tersebut, para peserta nantinya diharapkan mampu menulis dan mengolah informasi terkait sekolah mereka untuk disampaikan melalui website maupun media sosial milik sekolah mereka masing-masing. Wabub Sugirah pun mengapresiasi pelatihan jurnalistik dan kehumanisan kali ini. Menurut pria yang akrab disapa Pak D. Sugirah tersebut, ilmu yang didapatkan saat pelatihan nantinya bisa menjadi bekal saat memberikan pelayanan kepada tamu ataupun wartawan yang ingin mendapatkan informasi terkait sekolah mereka masing-masing. Saya pikir ini adalah hal yang baik bagi kita bahwa Indonesia Times telah hadir untuk melaksanakan pelatihan jurnalistik dan kehumasan kepada guru-guru dari sekolah SMP yang diwakili oleh kepala sekolah atau mungkin bagian kehumasan. Adalah hal baik dalam rangka agar mereka tahu terhadap kehumasan, terhadap jurnalistik dan sebagainya, sehingga ketika mereka menghadapi tamu, itu wartawan atau apa, dia sudah tahu persis setelah dia menerima daripada pelatihan itu tadi, sehingga dia bisa membedakan siapa tamu kita dan sebagainya, tidak ngomong apa dan sebagainya, nanti akan bisa memperkalisasi dari pelatihan pada hari ini. Gitu. Ketua Panitia Acara Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan, Rizwan Effendi mengatakan, ke depan masih terus akan digalakan acara yang sama dengan menyasar sekolah lain yang ada di wilayah Banyuwangi. Pelatihan seperti ini menurut Rizwan sangatlah penting, mengingat saat ini masih ada orang ataupun oknum yang ingin menggali informasi terkait sekolah, namun dengan cara yang salah. Dan lewat teknik kehumasan yang diberikan, mampu menjadi bekal mereka dalam menghadapi orang ataupun oknum tersebut. Kedepan kita masih akan terus menggalakkan kegiatan ini, mungkin ke kecamatan lain juga, karena memang teknik kehumasan atau cara kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pihak-pihak luar yang mungkin berniat untuk menggali informasi yang kadang dengan cara yang salah. Jadi kita ingin memberikan mereka pemahaman bagaimana cara menghadapi dan bagaimana nantinya mereka juga bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapat di sini di lembaga masing-masing. Jadi pada dasarnya instansi juga butuh branding, instansi juga butuh mempublikasikan sebagai laporan publik mereka kepada masyarakat. Jadi kita berikan teknik-teknik kepenulisan, kita berikan teknik menulis dasar agar mereka juga paham, mereka juga bisa menulis sendiri apa yang ada di sekolahan mereka dan apa yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat dengan kaidah jurnalistik yang sudah ada. Selain menjadi media dalam sekolah, menurut Rizwan, pelatihan yang diberikan juga membangun transparansi sekolah untuk menjadikan laporan terkait sekolah mereka kepada masyarakat yang dimuat melalui website maupun media sosial milik sekolah masing-masing. Sehingga terbentuklah pemahaman antara pihak sekolah dan pihak luar yang hendak menggali seluruh informasi yang ada di sekolah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan.